Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan soal ya. Untuk kali ini kita bakal ke working capital atau modal kerja. Jadi working capital itu biasanya berkaitan dengan current asset dan by fundingnya itu biasanya sih didanai dengan current liabilities. Jadi untuk modal kerja yang modal kerja itu biasa berkait dengan aset jangka pendek ya. Dan pendanaan aset jangka pendek ini didanai dengan yang hutang-hutang jangka pendek juga gitu. Oke, kita coba masuk ke soal nomor satu. Ada perusahaan Marshall Liquors. Dia mengoperasikan lini produksi bir dan wine di Dallas, Fort. Oke. Terus kita di Oke, jadi ada sebagai dampak dari peningkatan populasi, perusahaan ini membutuhkan pendanaan yang bertumbuh juga. Jadi dari data historical, uh, mereka ini mereinvestasikan earnings mereka, retained earnings, dan meminjam short term bank loans ya, atau hutang bank jangka pendek, hutang bank. Kemudian dikasih data, terus kita diminta mengecek current ratio, udah ditulis ini current asset divided by current liabilities ya. Dan debt ratio, total debt dibagi total asset. Atau di sini current plus long term liabilities divided by total asset untuk 5 periode. Jadi kita diminta mengakses risiko dari indikator penggunaan current ratio and debt ratio ya. Oke. Nah, untuk yang A, ini current ratio dulu. Current ratio itu dari current asset dibagi current liabilities. Kalau net working capital itu current asset minus current liabilities ya, net working capital. Kita mulai dari 2012 dulu. Jadi untuk current assetnya itu ada di 100, current liabilities-nya ada di 50. Ya, 100 dibagi 50 sama dengan 2 kali. Current ratio-nya 2 kali. 130 dibagi 90. 1,44 kali. Current ratio 2014 itu 160 dibagi 130. 1,23 kali. 2015 190 dibagi 170. 1,112. 2016 ini 220 dibagi 200, 1,05. Sekalian aja kita hitung debt ratio-nya. Debt ratio-nya itu total debt bagi dengan total aset. Untuk 2012 debt-nya itu 150 ya. Per 350.
0,42 atau 42,86%. 2013 2013 itu 90/100, 190 bagi 400, 47,5%. 2014 230 dibagi 420 ya, 51,11%. 2015 itu 270 dibagi 500, 2016 itu 310 dibagi 550, 56,36%. Oke, maknanya apa? Ya, kita diminta mengevaluasi maknanya apa sih dari current ratio dan debt ratio ini. Jadi untuk current ratio itu menggambarkan seberapa liquid suatu perusahaan itu bisa seberapa liquid kemampuan perusahaan itu untuk bisa mengoperate bisnisnya gitu ya. Artinya kalau misalnya dia semakin tinggi likuiditasnya semakin bagus gitu. Oh ya, ini karena aset itu kan biasanya akun-akunnya apa aja sih? Um, Akun-akunnya itu biasanya terdiri dari misalnya kayak kas, kemudian piutang dagang gitu ya, kemudian kas, piutang dagang, inventory gitu. Inventory juga cara pendek. Nah, kenapa yang dijadikan karena aset ini akun-akun ini gitu ya, kas, kemudian piutang dagang, kemudian inventory gitu. Karena asumsinya akun-akun ini tuh akan berubah, apa namanya, akan berubah nilainya dalam harian gitu ya, harian. Ya misalnya kalau kas gitu ya, pasti pembayaran harian itu pasti ada, penerimaan harian, ya mungkin relatif ada gitu ya. Walaupun penerimaan yang enggak harian gitu ya, atau termin bulanan gitu, pembayaran hal-hal kecil itu kan masih dalam bentuk harian ya. Ataupun kalau nggak harian bulanan. Terus kas itu udah pasti liquid lah. Terus piutang dagang. Piutang dagang itu kan artinya ada orang yang membeli dalam bentuk kredit. Itu ditagih di di apa ya ditagihkan dia pembayarannya dalam bentuk supaya mereka membayarnya dalam bentuk cash gitu. Jadi itu akan meningkatkan cash juga dan meningkatkan likuiditas kita. Kalau inventory itu kan atau raw materials atau apapun itulah persediaan itu kan akan dijual gitu ya. Kemudian dalam bentuk sales dan salesnya nanti dikolek dalam bentuk either piutang dagang atau cash juga boleh. Nanti piutang dagang juga akan dikolek dalam bentuk cash gitu, lagi. Jadi itu kenapa current ratio ini menggambarkan tingkat likuiditas karena isinya itu memang akun-akun yang memang liquid gitu, liquid untuk dioperate. Nanti ya kasnya untuk bayar ini, bayar itu, gitu, beli barang dan sebagainya. Jadi semakin tinggi tingkat likuiditasnya itu akan semakin bagus. Kalau kita lihat dari tren di sini, uh, tren current ratio-nya itu menurun ya. Current ratio-nya itu menurun. Artinya terdapat peningkatan risiko ya. Risiko terhadap
likuiditas perusahaan. Takutnya nih kalau misalnya ada beban-beban yang emang harus dibayarkan, mereka justru nggak punya kas gitu. Jadi ya mereka nggak bisa bayar. Nah, terus gimana caranya meningkatkan current asset dan current, kayaknya nanti ada deh dulu. Oh, belum ada. Oke lah, nggak apa-apa dibahas sekarang. Jadi gimana caranya naikin kesehatan likuiditas ini gitu ya. Kan eh, matriksnya itu ada dua ya, atau form apa sih istilahnya? Faktornya itu ada dua, current assetnya atau current liabilitiesnya. Either current asset yang ditingkatkan atau current liabilitiesnya yang diturunkan. Ya, seperti itu. Jadi eh, kalau mau meningkatkan current ratio ya push mendorong penjualannya, kemudian pendanaannya ya dicari mungkin yang dari relatively medium to long term ya. Walaupun ya agak ini juga sih, agak berisiko juga gitu. Untuk mendanai yang short term kita pakai long term itu juga berisiko. Karena risiko bunga ya, risiko karena kan semakin lama termin apa namanya termin pinjaman itu risikonya semakin besar maka bunganya akan semakin besar. Jadi seperti itu ya untuk current ratio. Jadi ya either naikin kasnya, naikin piutangnya, atau naikin inventory-nya. Cuma kalau inventory kan relatively susah juga ya dikonversi apa namanya cepat gitu ya. Tapi juga kalau kita nggak beli inventory nggak bisa menjual juga. Ya jadi kurang lebih ada aspek di sana yang perlu diperbaiki. Untuk depresio ini berkaitan dengan uh, proporsi perusahaan dalam leverage nilai perusahaan mereka dengan hutang atau leverage operasional mereka dengan hutang. Semakin tinggi uh, proporsinya, artinya penggunaan debt-nya semakin besar gitu ya terhadap aset yang mereka miliki. Um, apakah artinya resikonya semakin tinggi? Ya, ya bisa dibilang iya ya, atau ya pasti iya karena uh, pemilik obligasi gitu ya atau kreditur tuh punya hak lebih dulu daripada pemegang saham. Makanya mereka ketika di perusahaan misalnya ketika dilikuidasi, mereka akan membayarkan kewajiban dulu kepada si pemegang obligasi gitu ya. Nah, terus ketika kita lihat di sini datanya ada peningkatan depresio, kemudian ada peningkatan sorry, ada peningkatan debt ratio gitu ya. Artinya peningkatan debt ini nggak diiringi dengan peningkatan total aset yang cukup uh, baik ya, seperti itu. Total aset ini kan faktornya dari debt dan juga dari ekuitas juga. Ekuitas itu faktornya ada dari uh, modal di setor atau retain earnings gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi analisisnya adalah perusahaan ini nggak cukup baik dalam beroperasional gitu ya. Dengan leverage yang ada ini, yang besar ini, mereka nggak retain cukup banyak misalnya gitu. Uh, nggak retain cukup banyak sehingga total debt-nya total atau sorry debt ratio-nya tuh meningkat gitu ya. Tapi di satu sisi juga debt ratio yang tinggi itu sebenarnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan pemegang saham ya melalui earning per share yang gitu. Jadi memang debt ratio ini apa ya semacam dua mata pisau gitu. Dia bagus untuk digunakan sebagai leverage, tapi kalau risikonya terlalu tinggi, dia akan mengancam apa keberlangsungan operasional bisnis perusahaan gitu ya. Di satu sisi menguntungkan pemegang saham, di satu sisi ya juga merugikan pemegang saham kalau misalnya risikonya nggak bisa dikontrol. Jadi untuk tren debt ratio
meningkat, artinya terdapat peningkatan risiko default. Tapi di satu sisi ini bisa mengindikasikan apa ya, intensi manajemen untuk meningkatkan EPS gitu ya. Melalui leverage. Ya, kurang lebih sih seperti itu sih untuk debt ratio ya. Di sisi. Mungkin yang perlu dicek kalau misalnya di case real ya, atau misalnya kalau dari soal nanti ada case-nya juga, yaitu perlu dibandingkan dengan industri sejenis. Karena bisa jadi kalau kita ngomongin current ratio ya, bisa jadi 1,05 kali ini udah tinggi gitu, udah bagus gitu di industri sejenis. Jangan-jangan di industri sejenis itu current ratio-nya malah di bawah 1 gitu ya, misalnya 0,7, 0,8 gitu. Maka yang analisis awal kita menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan current ratio, artinya peningkatan risiko ini juga mungkin terjadi di seluruh industri gitu ya, mungkin. Kemudian juga uh, ini sudah menunjukkan bahwa si perusahaan ini tuh lebih bagus secara current ratio daripada perusahaan lain di industri. Artinya kalau kita mau bilang perusahaan ini kurang bagus atau jelek dari current ratio, ya nggak bisa juga karena dibandingkan dengan industrinya ini udah cukup bagus seperti itu. Kemudian sama juga dengan debt ratio, perlu dibandingkan juga dengan industri sejenisnya. Kalau misalnya 5-6% ini sudah misalnya bagus terhadap industri sejenis yang misalnya debt ratio-nya udah 60 apa 70 atau mungkin sampai 80 gitu ya. Ya kenapa kenapa apa ya? Kenapa kita bilang ini anu ya apa performanya buruk ya? Ya ini sudah sebenarnya ya dari sisi resiko nggak sebesar perusahaan-perusahaan lain sejenis gitu ya di industri. Kalau kita oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini uh, ada perubahan di financial statement di atas sehingga current liabilities-nya itu akan tetap menjadi 50 dan long term liabilities-nya akan meningkat seiring dengan dana yang dibutuhkan untuk financing required untuk financing. Kemudian kita diminta mengevaluasi kembali current ratio-nya dan debt ratio-nya. Terus apa yang terjadi terhadap current ratio dan debt ratio? Oke. Kita lagi current ratio 2012. Kalau uh, tadi karena liability-nya akan remain konstan di 50. Ini tetap ya, 50 dibagi, sorry, 100 dibagi 50. 100 dibagi 50 itu 2 kali. Oke, nggak masalah. Kalau untuk 2012, 2013-nya, di 2013-nya, nah ini kan di soal ini asumsinya adalah proporsi peningkatan yang awalnya terjadi di current sorry di ya current liabilities ini akan bergeser ke long term liabilities karena long term liabilities ini kan
remain konstan ya di 100 gitu. Jadi kita akan geser ke apa namanya long term-nya. Berarti ini semuanya akan tetap di 50 gitu ya. Jadi nanti ini 130 dibagi 50, 2,6 kali 2014, 160 dibagi 50, ini 3,2 kali 2015, 190 dibagi 50, 2,8 kali 2016, 2020 dibagi 50. 2016, 220, 220. 4,4 kali. Untuk debt ratio-nya di 2012 sama sih harusnya ya. Karena proporsi apa namanya proporsi total debt-nya nggak berubah gitu. Jadi aku bisa copy itu. Oke, jadi analisisnya apa nih terhadap terjadinya skema perubahan pendanaan gitu ya, yang dari ke awalnya karena liabilities meningkat ke sekarang kalau untuk liabilities. Kita bisa lihat kalau di current ratio ini memang trennya tuh bagus ya, membaik gitu, semakin tinggi semakin bagus. Ini suatu tabel. Nah ini sebenarnya analisisnya atau what if-nya tuh banyak banget, Kenapa misalnya perusahaan ini memilih untuk membuat uh, membuat current liability lebih sehat? Misalnya bisa jadi perusahaan punya proyek-proyek besar yang mau mereka invest di tahun depan gitu ya. Jadi asumsinya mereka mungkin akan collecting cash, mungkin akan mencari pendanaan dari yang maturity-nya lebih panjang gitu ya, untuk bisa mendanai investasi yang jangka panjang gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak gitu, current ratio-nya akan langsung turun tuh. Karena nanti pindah kan dari fixed asset, dari current asset misalnya kas gitu ya, diinvestasikan ke pembangunan pabrik gitu misalnya, nanti akan bergeser ke fixed asset gitu, dari current asset bergeser ke fixed asset. Itu bisa jadi salah satu what if ya, salah satu kemungkinan. Kemudian kemungkinan lain misalnya mereka mau defense, posisi defense ketika industri lagi nggak baik-baik saja gitu misalnya. Jadi mereka cari pendanaan jangka panjang segera gitu ya, supaya in a competitive industri mereka bisa survive gitu. Itu misalnya ya cari bakar uang buat promo gitu ya, atau segera berinvestasi pada beberapa produk baru gitu ya. Atau misalnya in a crisis sih cenderung mereka akan ya mempertahankan kasnya ya, karena in a crisis kan cash is king ya gitu. Jadi make sense gitu kalau misalnya kan ratio-nya di arahkan ke sana. Tapi kalau balik lagi ke konteks apa namanya si perusahaan ini, BIR ini yang mereka sedang mengalami fase growing-nya, menurutku sih ketika terjadi penurunan current ratio sih it's quite okay sih ya. Artinya mungkin current aset ini dicicil ke fixed asset gitu misalnya untuk posisi lalu
apa ya, bangun apa, invest di mana, invest di alat gitu, invest di produksi, itu menurutku cukup cukup bagus sih. Tapi yang perlu di apa namanya, perlu di apa ya, perlu dicek lagi ke debt ratio-nya gitu, karena di sini total asetnya itu meningkatnya nggak secepat debt ratio-nya. Kalau misalnya memang tujuannya untuk apa ya, menggunakan leverage, artinya mereka ini kan soalnya nggak ada income statement ya. Kalau misalnya ada income statement itu bisa dicek juga. Kalau misalnya pendapatannya bagus, ya ya berarti investasinya berhasil gitu ya. Mereka invest di misalnya di real produksi, pembelian penjualannya bagus, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya mereka misalnya udah invest gitu ya, terus kayak works gitu, udah gitu mereka cari pendanaan jangka pendek lainnya, misalnya untuk misalnya dari bank gitu ya, untuk apalagi untuk mendanai investasi-investasi jangka panjang, itu ngeri juga itu. Jadi itu yang perlu dicek, kenapa nggak ambil dari retain earnings saja kan gitu ya, seperti itu sih. Jadi untuk current ratio-nya terjadi peningkatan yang cukup baik, yang bagus, yang berandakan di kelas perusahaan. Namun em, pendanaan sumber pendanaan akan beralih ke pendanaan jangka panjang. Semakin panjang periode peminjaman, suku bunga yang diberikan biasanya lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian risiko di masa mendatang. Hal ini akan cermin pada nanti beban bunga pada laporan laba rugi ketika pendanaan jangka panjang meningkat, jangka panjang meningkat dan beban bunga meningkat, namun tidak diiringi dengan meningkatkan debit, ini menjadi seperti itu cara. Oke, seperti itu. Karena keuntungan punya current liabilities yang cukup besar daripada long term liabilities itu adalah current liabilities itu nggak ada bunganya. Itu sudah yang ya ada sih bunganya tapi kecil banget lah gitu. Atau misalnya kayak utang dagang gitu ya kan, karena liabilities ya itu kan sebenarnya nggak ada bunganya, justru malah kita kadang dikasih diskon gitu. Ya jadi sebenarnya current ratio yang tinggi itu juga belum tentu bagus ya, karena artinya bisa jadi karena aset kita terlalu banyak dan itu menjadi opportunity cost. Current ratio yang terlalu tinggi juga dapat menjadi opportunity cost yang harusnya mungkin mereka bisa invest di beberapa proyek investasi, di beberapa proyek yang returnnya tinggi gitu ya, tapi mereka hold as a cash gitu. Yang menjadi opportunity cost. Jadi tidak berinvestasi kepada proyek yang memberikan lebih tinggi dibandingkan dengan holding cash. Tapi ya
perspektifnya beda ya. Kalau krisis gitu ya udah beda lah. Hmm, ini aku nulis ini mungkin nggak menjawab pertanyaannya, tapi buat referensi aja sih, buat referensi. Jadi untuk yang C, menurutku sih, menurut saya uh, skema kedua, skema kedua, sebentar. Kalau ini kan soalnya konteksnya dia lagi growing. Oke, terus skema pertama sih, oke, skema pertama yang akan lebih berisiko. Argumennya gini, uh, ini kan ketika growing in line of production, asumsinya aku bayanginnya pengadaan alat atau mungkin pembuatan pabrik baru itu kan butuh waktu ya, dan hasilnya juga mungkin nggak akan secepat itu gitu. Jadi mungkin pendanaan jangka panjang itu lebih baik daripada pendanaan jangka pendek. Ibaratnya teman-teman baru bisa bangun pabrik selesai 5 tahun, tapi kalau teman-teman pakai pendanaan jangka pendek, teman-teman udah harus apa namanya harus udah ngembalikan prinsipal misalnya di tahun pertama atau di tahun kedua, padahal pabriknya aja belum jadi gitu ya, belum bisa kejual gitu. Nah itu yang menjadi risiko pada konteks ini. Perusahaan sedang berada dalam fase growing. Ya, artinya perusahaan akan uh, punya capex gitu ya, capital expenditure, capex yang cukup besar untuk mendanai investasi agar bisa tetap tumbuh. Nah, agar bottom line and top line bisa berbaca perusahaan. Nah, ketika investasi jangka panjang didanai dengan investasi jangka pendek, dengan pendanaan jangka pendek, timbul risiko di mana belum ada hasil dari investasi yang dapat membayar bunga plus prinsipal dari hutang jangka pendek. Seperti itu. Ini pendapatku sih seperti itu ya. Kalau misalnya ada data yang lebih detail sih ya itu cukup membantu kita. Tapi kalau karena ini cukup sederhana datanya, jadi kita mau nggak mau berasumsinya agak banyak. Oke, oke kita lanjut nomor 2. Cari nomor 2. Kita diminta mengklasifikasikan investment and assets as either permanent or temporary. Oke. Ada seasonal increase in card shop inventory of Valentine card, ada akuisisi for tahun, umurnya 5 tahun, ada peningkatan receivable. Em, jadi untuk klasifikasi kelas aset ya investment kelas investment aset itu ada yang untuk jangka pendek, yang temporary ya, uh, itu sementara, ada yang untuk permanen gitu ya.
let's say misalnya kita mendefinisikan yang temporary itu yang di bawah 1 tahun gitu ya. Jadi ketika di bulan misalnya di bulan Februari nih Valentine nih, ada stok kartu yang banyak gitu ya, kartu Valentine banyak. Tapi nanti setelah bulan Maret, bulan April, bulan Mei ya nggak banyak juga gitu. Jadi account receivable-nya atau sorry, inventory ya, inventory-nya akan eh, menurun setelah season itu berakhir seperti itu. Jadi kita bisa kategorikan si A ini sebagai temporary. Karena setelah season Valentine berakhir, inventory akan menurun. Ya. Kalau yang B ini permanen ya, permanen investment. Karena buat jangka panjang, karena umur sportif ini sampai 5 tahun. Kemudian untuk account receivable dari ekspansi. Nah ini yang ekspansi. Kalau account receivable itu kan piutang dagang. Kalau ekspansi itu kan misalnya awalnya punya satu gerai gitu ya. Katakanlah penjualan tahunannya itu 20 miliar gitu ya. Piutang dagangnya itu 2 miliar gitu. Kemudian ada buka gerai nih. Buka gerai baru, 2 gerai baru lah katakanlah. Performanya sama. Masing-masing gerai katakanlah per tahun itu 20 miliar. Lalu kalau dikonsolidasikan jadi 60 miliar ya pendapatannya dari 3 gerai. Satu gerai lama, 2 gerai baru. Tapi piutang dagangnya juga akan naik kan dari 2 miliar per tahun sekarang ke 6 miliar dan neraca ya, posisi akhir ya. Em, artinya kan nggak mungkin ya eh, si piutang dagang ini akan turun ke misalnya 1 miliar untuk 60 miliar penjualan gitu, untuk 3 gerai ini, 3 store ini gitu. Nggak ada penurunan lagi gitu ya untuk minimum minimum piutang dagangnya gitu. Bisa sih mungkin turun tapi ya karena efisiensi aja sih atau karena term of payment-nya akan kebijakan term of payment yang berubah. Tapi relatif dalam jangka panjang itu akan tetap di sekitar situ gitu ada bare minimum level. Maka menurutku sih ini lebih kepada permanent investment karena akan ada minimum level yang lebih tinggi akibat ekspansi dari basis pelanggan. Lanjut ya, mulai lain. Ini klasifikasinya berdasarkan source of financing, ada spontaneous, temporary, or permanent. Kalau spontaneous itu contohnya kayak utang gaji, utang pajak, mungkin utang utang listrik mungkin. Enggak ya, listrik itu dibayar di akhir bulan ya. Apa lagi ya? Ya, kita antara dua itulah ya, spontaneous. Terus temporary itu em, pinjaman bank jangka pendek gitu ya. Kalau permanen tuh ya obligasi atau obligasi 10 tahun bisa atau issuing common common stocks gitu ya, saham biasa itu kan itu maturity-nya ya sampai si orang itu menjual ya soal saham. Jadi buat yang A ini relatively katakanlah temporary ya kalau di bawah 10 tahun temporary. Temporary. Karena pinjaman yang diajukan punya uh,
termin yang relatif relatif panjang, relatif pendek, namun tidak terlalu panjang. Oke, lanjut. Untuk yang B itu that are charged to the credit. Jadi kita ada perusahaan retail beli atau order inventory ya, order barang gitu, tapi pembeliannya itu kredit. Ini relatif di temporary ya, temporary. Karena nanti in terms dalam 2 bulan, 3 bulan, atau ya atau 6 bulan mungkin itu mereka bisa membayarnya kembali gitu. Jadi ibaratnya kita didanai sama supplier kita gitu. Ya, temporary. Karena zaman barang ya yang diberikan barang yang dibeli dalam term of payment credit akan dibayarkan dalam beberapa bulan, di bawah 1 tahun gitu ya asumsinya. Yang terakhir beli truk dengan menerbitkan saham biasa, ini jelas permanen. Maturitas saham itu tidak terbatas sampai pada pemegang saham menjual saham dengan mendapatkan prinsipal. Ya mereka ya dapat sih bunganya, kan bunga imbal hasilnya ya, tapi dalam bentuk dividen. Oke. Lanjutkan untuk soal nomor 4. Ini ada perusahaan Nervo Solution. Dia memproduksi wireless router 2000 wireless router ya per hari dengan material pasnya 50 per router. Asumsinya nggak ada cost lain ya. Ya, oke. Terus ada informasi terkait dengan inventory before being sold 45 hari. Kemudian ada informasi terkait perusahaan ini membayar suppliernya rata-rata berapa hari, dan kolektif dari customer-nya 25 hari. Ini kan berkaitan dengan cash conversion cycle ya teman-teman. Jadi untuk cash conversion cycle itu dia skemanya itu ini adalah waktu di mana ini timeline ya, adalah waktu di mana
perusahaan itu beli inventory. Kemudian ada waktu di mana perusahaan menjual inventory, gitu ya, melakukan penjualan. Nah, penjualan ini ada yang dalam bentuk kredit, sehingga ini sampai waktu di mana perusahaan itu melakukan penagihan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh informasi ini, lalu informasi ini. Jadi dari beli inventory ke dia dijual itu 45 hari, inventory terjual sampai ke penagihan itu 25 hari. Nah, di sisi sini ada penundaan pembayaran kepada supplier selama 30 hari. Ini enggak proporsional. Ya, 30 hari. Jadi penundaan pembayaran. Maka sisanya ini adalah si triple C-nya. Triple C ini artinya adalah lama waktu perusahaan itu perlu melakukan pendanaan untuk tetap menjaga operasional mereka gitu. Jadi pendanaannya mereka perlu lakukan itu, mencari pendanaannya itu 45 ditambah 25 dikurang 30. Jadi 40 hari. Benar ya, 40 hari ya? Ya, betul 40 hari. Seperti itu. Nah, dalam satu rangkaian ini namanya operating cycle-nya. Jadi operating cycle itu bisa didapat dari uh, namanya ini inventory conversion period. Ya, inventory conversion period. Yang ini namanya average collection period. Jadi lama rata-rata pengkoleksian kas gitu ya. Lalu ini namanya AP, account payable, deferral period. Lama waktu penundaan AP. Ini tadi udah cash conversion period. Jadi ini operating cycle. Jadi operating cycle bisa ditemukan dari 45 tambah 25, inventory conversion period ditambah average collection period, atau AP deferral period ditambah cash conversion cycle. Jadi ya, ini biasanya berkaitan dengan balik lagi ya, kita mau mengukur performa kita terhadap industri sejenis kita, apakah udah cukup baik apa belum. Seperti itu. Ini udah aku jawab secara verbal ya. Nanti untuk catatannya aku tulis aja deh, gitu, karena supaya nggak terlalu lama untuk apa namanya uh, variabel. Ada yang belum dijawab nggak? Oh nih, kalau cash conversion cycle-nya itu di stretch dari 30 ke 50 ya. Jadi ke sini ke 50. Artinya nanti triple C-nya jadi geser ke 20 ya. Ini bagus ya sebenarnya ya gitu. Um, Artinya kita cuma butuh 20 hari aja, 20 hari pendanaan aja. How much working capital financing will reduce if the company transfers payment to supplier from 30 days to 50 days. Nah, pendanaan harian mereka itu dihitung dari ini. Kalau ID-nya di sini adalah produksi mereka harian dikali material biaya per materialnya, biaya material per unit produksinya gitu. Jadi per hari itu mereka 20.000 dikali $50 tuh. Jadi 20.000 kok 20.000 ya, 2.000 ya, 2.000
dikali $50. Jadi berarti sama dengan mereka tuh butuh 100.000 per hari untuk apa? Untuk working capital khusus, ya emang khusus sih, karena nggak ada cost lain ya. Ya untuk semua operasional mereka gitu ya. Per hari itu mereka butuh $100.000. Oke. Maka kalau 50 hari berapa? Eh, kalau kalau apa namanya? Sorry, kalau sisinya 40 hari, saudaranya berarti kan 40 hari dikali 100.000. Ya kan? 40 ini dari sisi yang 40. Kan awalnya sisinya 40 ya. Jadi 40 dikali 100.000 gitu ya. 100.000. Berarti selama 40 hari itu mereka butuh 4 juta dolar. Gitu. Ini duit yang cukup banyak ya. Nah, tapi setelah ada perubahan kebijakan penundaan pembayaran dari kita ke supplier yang dari awal 30 ke 50, itu kan menurunkan sisi ya, menurunkan customer cycle-nya. Nah, ini misalnya customer cycle-nya berubah ke 20. Oh, dikali 100.000. Berarti yang dibutuhkan cuma jadi 2 juta. Nah, maka penghematan work cap-nya atau working capital-nya itu adalah selisih antara ini awal dengan sisi awal dengan sisi terbaru. Ini 4 juta dikurangi 2 juta. It is the working capital financing be reduced. Gitu ya. 22 juta. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Inventory conversion rate mereka 90. And offers credit terms of payment-nya 30 hari. Jadi semua customer-nya ambil 30 hari ya. The company purchase inventory that allows it. Mereka itu bisa defer dari AP. Mereka bisa nunda AP-nya itu sampai 45 hari. Tapi mereka nggak memanfaatkan semuanya. Jadi ada kebijakan yang mengatakan bahwa mereka akan membayar cash setelah invoice-nya datang gitu ya. Jadi AP deferral period-nya cuma 5 hari. Berapa nih operating cash conversion cycle-nya? Ini dari masuk gambarnya aja ya. Inventory conversion period itu 90. Kemudian apa namanya? Collecting period-nya itu average collecting period-nya itu 30 ya. Lalu mereka cuma nunda selama 5 hari. Berarti sisanya 115 hari ya. 115 hari. Sisi. Maka operating cycle-nya di sini adalah 120 hari. Oke, itu dijawab ya. Operating cycle-nya 120 hari. Operating cycle-nya 115 hari. Jika Caraway ini memutuskan, nah ini Caraway yang tadi ya, untuk mengambil seluruh manfaat dari penundaan kredit mereka sampai hari terakhir yang mungkin
bagaimana dampaknya terhadap cash conversion cycle. Berarti skenario-nya sama tadi masih 90, terus ininya 30, first collection period-nya, lalu eh, apa namanya penundaannya sampai 45 hari. Sisanya itu berarti cash conversion cycle. Jadi cash conversion cycle-nya itu turun ke 75 hari ya. 75 hari. Oke, seperti itu. Em, ini bagus ya ada penurunan cash conversion cycle ya. Artinya it's a good sign. Terus rekomendasinya apa nih kepada uh, practices dari working capitalnya? Nah ini industrinya itu agriculture ya. Ya mungkin ya jadi karena konteksnya ini perusahaannya adalah karena waste seed, dan operational base mereka ini agak ini ya agak unik ya. Mereka menanam tomat contohnya ya, atau tanaman-tanaman yang maturitasnya yang mereka bisa dipanen tuh lebih lama gitu ya. Sehingga mereka dapat pendapatannya juga akan lebih lama kan gitu. Maka agak make sense juga sih kalau eh, apa namanya inventory conversion periodnya itu akan ya akan bisa jadi lebih lebih panjang ya kalau mereka beli apa namanya bibit gitu ya. Aku sih ngebayanginnya sih beli bibit kemudian ditanam gitu ya. Lalu nanti sampai ke terjualnya itu kan akan panjang ya, akan panjang. Sedangkan pembelian bibitnya ini terms of payment-nya cuma 45 hari gitu. Padahal mereka baru panennya itu 90 hari. Nah, menurutku sih kalau model bisnisnya kayak gini ya kalau bisa penundaannya itu mendekati lama waktu kita panen ya gitu ya. Sehingga cash flow-nya jadi lebih sehat nih, sisinya jadi lebih sehat. Gitu. Kemudian juga justru malah kalau bisa kenapa nggak working capitalnya ini diturunin gitu ya terms of kreditnya karena eh gimana ya konsumsi vegetable sayur gini kan habis ya dalam waktu mungkin seminggu sampai sampai dia busuk gitu ya jadi buat apa kita ngasih kredit yang sampai 30 hari gitu sih menurutku agak aneh aja sih padahal produknya itu udah habis masa manfaatnya di bawah 30 hari gitu. Jadi pun kalau sebenarnya bisa cash ya itu bagus gitu ya jadi nanti sisinya turun lagi gitu jadi misalnya kalau oke lah nggak apa-apa lah lama waktu konversinya 90 hari tapi kreditnya nol gitu kali nol gitu. Berarti nggak ada ini jadi nggak ada apa namanya nggak ada dalam bentuk kredit ya pembayarannya berarti kan tinggal inventory conversion periodnya lawan dengan uh, AP deferral periodnya kalau AP-nya bisa ditunda sampai 70 hari aja gitu ya 70 hari berarti kan cash conversion cycle-nya tinggal 20 hari seperti itu jadi udah turun nih dari 115 ke 75 ke 20 seperti itu jadi pendanaan yang dibutuhkan harian itu nggak terlalu banyak gitu, untuk mendanainya mungkin ya seperti itu sih untuk ini. Nah, untuk praktikalnya mungkin gini, pendorong apa namanya percepatan kredit ya. Ini perannya dari teman-teman sales gitu ya. Gimana supaya ngasih terms of payment itu yang nggak panjang-panjang banget sih kredit penjualannya gitu.
bisa nggak di challenge teman-teman salesnya untuk menjualnya dalam bentuk cash gitu, atau ya kalau kredit pun nggak panjang-panjang lah kreditnya. Nah untuk yang AP ini teman-teman AP officer gitu misalnya, atau teman-teman purchasing lah, sorry Kak, purchasing untuk punya hubungan baik dengan uh, supplier gitu. Bisa nggak kita dikasih keringanan penundaan pembayaran gitu misalnya. Sehingga sisi kita bisa lebih rendah gitu. Ya misalnya yang ngadain apa, ngadain penghargaan untuk supplier gitu ya, supplier terbaik, kemudian ngadain apa family gathering kah, apa ngadain event korporat gitu ya. Itu cara-cara praktikalnya ya untuk uh, working capital management practice. Ya tujuan intinya tetap untuk menurunkan sisi tapi in a ethical way gitu. Seperti sih. Instead of kalau misalnya udah mau apa, udah ngomongin pendanaan itu udah terlalu jauh lah maksudnya, karena ini kita ngomonginnya working capital, kita mau make sure apa yang udah ada, apa yang tim kita punya, internal tim kita punya ini bisa memanfaatkan potensi mereka maksimal mungkin ya, dengan segala apa ya, eh, kreativitas cara cara bekerja lah ya. Seperti itu. Ya nanti bisa sih kalau mau cari working apa sumber pendanaan ya, apa namanya, yang jangka panjang. Berarti kan kalau misalnya sisi-sisinya di 20 hari ya kita cari pinjamannya yang 1 bulan aja gitu misalnya. Seperti itu. Tapi ya tetap sih emang harus di challenge ya untuk teman-teman sales dan AP-nya gitu. Supaya sisinya tetap turun 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 terus. Kita lanjut. Iya. Iya, jadi em, apa ini? Human enterprise-nya apa ya? Model bisnisnya apa ya? Untuk working capital mereka itu didanai dengan short term bank loan, eh, interestnya di 12% per tahun, terus bunganya dibayar di depan ya. Ya, kayak bunganya dibayar di depan, kemudian perusahaan ini perlu menjaga minimum depositnya itu 10% dari eh, loan balance throughout the terms of loan-nya gitu ya. Terus kalau misalnya nih perusahaan ini mau minjem 100.000 selama periode 3 bulan ke depan, berapa sih annualized cost-nya eh, per tahunnya? Gitu. Jadi ini kita ngebahas dulu yang namanya annual percentage rate ya. Kalau interest itu kan kita misalnya mau dapat interest rate. Interest rate itu kan, sorry bukan interest rate, interest payment-nya. Interest payment kan tapi prinsipal dikali rate-nya dikali waktunya ya. Kalau misalnya dia minjam 10.000 dolar ke bank, rate-nya itu 5% gitu ya. Ya, dalam eh, rate-nya 5% untuk 3 bulan gitu. Atau apa gini, prinsipnya 10.000, rate 5% per tahun, kemudian time-nya itu untuk 3 bulan, berarti 3/12 gitu ya. Berarti nanti 10.000 dikali 5% dikali 3/12 ya, karena dia cuma 13. Sorry, karena dia cuma 3 bulan gitu ya, dari 1 tahun. Sedangkan rate-nya itu 5% itu untuk 1 tahun. Maka nanti interest-nya berapa tuh? 10.000, 5%, 5.000 dikali seperempat. 5.000 dikali seperempat tuh 1.250. Ya, 1.250 untuk interest. Nah, ini konsep ini tuh dibawa gitu ya, dimodifikasi supaya kita tahu, bisa tahu annual cost
of paying loan-nya. Jadi karena ini interest rate ya, rate yang kita cari. Jadi rate itu sama dengan interest terus dibagi prinsipal kali, sebenarnya 1 per time sih, tapi ya, bisa dikali time-nya lah. Seperti itu. Atau kalau di apa namanya, kalau di buku itu interest dibagi prinsipal dikali 1 per time. Ya, kalau di buku itu interest dibagi prinsipal dikali 1 per time. Ya, itu make sense juga sih. Sama aja. Nah, mungkin yang lebih intuitif ini. Tapi konsepnya sebenarnya dari sini. Nah, kita coba hitung nih sih PR-nya dari kita mengetahui interestnya dulu berapa. Kalau di sini kan dia bilang rate-nya itu 12% per tahun. Dan dia cuma minjem 3 bulan. Berarti berapa ya interestnya gitu. Interestnya yang perlu dibayarkan itu berarti prinsipalnya itu 100.000 dikali 12% dikali 3 per 12. Sama dengan 3.000. Oke. Nah, sekarang ada beberapa challenge ya, atau ada beberapa asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi. Pertama, dia harus punya 10% lebih tinggi daripada bank loan-nya, dan apa namanya, bunganya itu dibayar di depan gitu. Ya sudah, mau nggak mau, berarti apa katanya, percentage rate-nya itu nanti bunganya dibagi dengan prinsipalnya. Ini akan kita apa namanya, kan kita deduct dulu ya sama sama minimum depositnya yang kita punya. Kemudian karena kan kita mau minjem 100, tapi kita harus deposit 10 gitu loh. Gitu. Jadi ya yang bisa dipakai ya sebenarnya ya 90 lah ya. Kemudian dikurangi dengan bunga yang harus kita bayarkan di awal. Terus dikali dengan 1 per 3 per 12. Atau 12 per 3 lah ya. 12 per 3. Ini dari sini, dari 1 dibagi, ya dibagi. Karena dia cuma 12 bulan. Sorry. Cuma 3 bulan kan. Ini kita ubah ya ke 12. Temunya, temunya 13,79%. Nah, 0% rate-nya ini. Jadi yang dengan kalau dari bank itu katanya sih ya 12% sih gitu. Tapi dengan apa namanya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka setahun itu yang memang sebenarnya kita perlu bayar 13,79% gitu. Dari 3.000 yang kita harus bayarkan dibagi dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikurangi 3.000 gitu. Ya, terakhir ada normalized cost of the following credit terms. Ini aku ngambil formulanya dari buku aja ya. Gitu. Nah, kalau yang ini tuh untuk menjelaskan rate-nya.
supaya gampang memahami konsepnya. Yang ini untuk menggambarkan waktunya, time-nya. Ini sebenarnya sama kayak di sini sih. Ini rate-nya. Ini rate-nya nih. Terus dibagi prinsipal ya. Ini time-nya. Kayak gitu. Nah, kalau rate itu kan maksimal 100% itu kan berarti 1 ya. Makanya kenapa dia disuruh sini 1. Oke, kemudian waktu ini karena kredit terms of credit itu biasanya pakai hari bukan bulan, kan di sini pakai 365. Karena satu per berapa hari dibagi 365 gitu kan. Berarti 365 dibagi berapa harinya. Nah, berapa harinya ini selisih C minus B. C-nya itu dari hari terakhir pembayaran, B-nya itu dari hari terakhir ketika kita bisa mendapat diskon. Seperti itu. Karena ini ceritanya, kalau misalnya kita memberikan diskon ya. Jadi semua, katakanlah asumsinya semua diskonnya itu dipakai gitu ya sama si supplier. Atau bisa juga perspektifnya kita pakai semua fasilitas kredit, fasilitas diskon dari kredit yang diberikan oleh supplier itu juga bisa. Kita coba hitung aja. Jadi untuk yang A itu annualize cost-nya itu A-nya itu berapa? 2% dibagi 1 minus 2% dikali 365 dibagi C-nya itu 30 minus 15 sama dengan 49, salah catatanku salah. Ya bener yang ini 49,66%. 49,66%. Yang kedua ini di 3% dibagi 1 minus 3%, 365 30 minus 15 sama dengan 75,26%. Jadi peningkatan persentase itu make sense ya, akan meningkatkan cost dari perspektif pemberi diskonnya atau ya meningkatkan profit atau keuntungan yang didapatkan dari fasilitas diskon yang diterima oleh si yang menggunakan. Terus ini 3% dibagi 1 minus 3% dikali 365 dibagi 60 minus 15 25%. Jadi perpanjangan panjangan terms of credit itu menurunkan annualized cost-nya 25,09%. Terakhir 2%. 2%. 1 minus 2% kali 365 dibagi 60 minus 14,90%. Ya, make sense ya, semakin pendek umur apa namanya
umur, waktu pembayaran untuk mendapatkan diskon itu semakin memperkecil annualized cost-nya gitu ya. Ceteris paribus. Jadi mungkin untuk si kali ini sih sampai situ dulu ya teman-teman, akan aku lengkapi untuk catatannya, nanti aku bagikan ke teman-teman. Ini itu gabungannya sama working capital itu gabungannya nanti sama forecasting ya, forecasting, financial forecasting. Nah, oke, berarti gini, ada satu hal yang itu pas ini yang akan perlu jadi tambahan buat teman-teman. Sebenarnya sih yang tutorial offline sih kemarin sudah. Jadi em, buat catatan, teman-teman coba cek lagi cara menghitung manualnya si inventory conversion variate, average correction variate satu-satu masing-masing ini. Atau bagi-bagi catatan ya yang datang online em, untuk supaya nggak tahu hitungnya manual. Karena kalau dari sini kan kita udah dikasih tahu ya datanya langsung. Nah, dugaanku sih eh, mencari sisi-sisinya nanti akan di akan dicari dari kita membaca laporan berarti laporan laporan raca ya, laporan raca. Seperti inilah simpelnya, laporan posisi keuangan kayak gitu. Nah, ini bisa di forecast nih nanti nih, misalnya current asset akan umumnya proporsinya 30% dari penjualan gitu ya. Kemudian teman-teman diminta mau forecast tuh gitu ya. Untuk 2017 untuk 2017 aja deh gitu ya, dengan rata-rata average berapa pertumbuhannya misalnya. Kemudian untuk 2017 nanti rate current ratio-nya berapa, atau misalnya kalau cash conversion rate cash conversion cycle itu misalnya mencari uh, apa yang gampang ya, inventory turnover ratio gampang sih. Nah, misalnya nanti dikasih tahu income statement ya, karena ada COGS-nya di sana. Gitu ya. Kemudian dikasih tahu inventory-nya karena ada neracanya di sana, disuruh baca. Oh, ternyata turnover ratio-nya sekian nih, gitu. Udah ketemu inventory conversion rate-nya. Terus kemudian dikasih data neraca, ada account receivable-nya. Account receivable ada di mana? Account receivable ada di current asset, gitu ya. Misalnya current asset total 20 gitu, dengan account receivable maksimal 50% dari current asset. Oh, udah berarti akan harus 10. Dari credit sales dari mana? Dari credit sales dari income statement total salesnya setahun gitu ya. Nanti kalau ada retur ya dikurangi retur, ini dibagi dengan 365. Oke. Terus AP deferral periodnya dicari dari income statement sama uh, balance sheet ya. Nanti kemudian dihitung dulu, terus dibagi dengan 365 dibagi dengan COGS per AP-nya. Gitu. Kurang lebih nanti miripnya kayak gini sih teman-teman. Aku cukup yakin data nanti ada penyajian data seperti ini. Kalau nanti teman-teman forecast, uh, forecast ya, forecast data selanjutnya seperti apa berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah di stage sebelumnya. Cukup doable sih. Nanti selama teman-teman punya catatan untuk hitung sisi-sisinya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mungkin ketemu di sesi lainnya.